Welcome back to Langkah Inspirasi Channel. Kita masuk pada segmen Ruang Berbagi Sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini aku akan bahas tentang salah satu mata pelajaran yang ada di channel ini nih guys, yaitu sosiologi. Babnya itu tentang kelompok sosial nih. Nah, kalau kelompok sosial itu adanya di kelas 11 ya. Mari kita belajar ya tentang kelompok sosial hari ini. Nah, teman-teman semua, di kelompok sosial itu ada beberapa subbab. Tapi hari ini tuh kita akan bahas 3 subbab. Yang pertama adalah definisi kelompok sosial, yang kedua itu adalah ciri-ciri kelompok sosial, dan yang ketiga adalah fungsi dari kelompok sosial. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kelompok sosial itu apa sih, gitu kan? Nah, kita harus bahas dulu nih definisi dari kelompok sosial. Nah, menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, kelompok sosial itu adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Nah, jadi nih kalau misalkan sekelompok manusia ini harus sadar bahwa dia itu merupakan bagian suatu kelompok gitu ya. Misalkan dia merupakan kelompok dari keluarga A, ya kan? Karena kan keluarga itu kan kelompok sosial juga. Atau misalkan sekolah kan juga merupakan kelompok sosial juga. Dia sadar, oh bahwa saya ini bersekolah di sekolah A, misalkan seperti itu. Nah, terus habis itu harus saling berinteraksi. Nah, harus saling berinteraksi maksudnya seperti apa sih? Maksudnya itu adalah antar anggota dari kelompok sosial itu harus berinteraksi. Karena kenapa? Biar tercipta solidaritas. Terusnya juga biar ada kekuatan di dalam kelompok sosial tersebut. Jadi tidak mudah rapuh, tidak mudah bubar, tidak mudah tergoyahkan. Nah, setelah kita membahas tentang definisi tentang kelompok sosial, mari kita bahas 4 ciri-ciri dari kelompok sosial. Yang pertama adalah kesadaran ya, dan rasa saling memiliki. Maksudnya apa? Akan ada muncul sense of belonging di sini gitu ya. Kalau misalkan rasa memiliki muncul, pastikan mereka kan juga akan merasa, oh ini kelompok gue gitu kan ya. Gue juga harus bisa mencapai tujuan dari kelompok ini. Nah, itu kalau misalkan nggak ada sense of belongingnya, kelompok sosial itu nggak akan berjalan sebagaimana mestinya, tidak sesuai dengan tujuannya. Terus yang kedua, terdapat hubungan timbal balik nih. Maksudnya apa sih hubungan timbal balik? Maksudnya hubungan timbal balik itu adalah interaksi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Kenapa interaksi itu penting? Karena jelas tadi ya, walaupun lewat chatting atau bisa tatap muka interaksinya itu, tapi bakal memunculkan hal yang positif di dalam sebuah kelompok sosial. Apa? Keutuhan, solidaritas yang bakal makin kuat nih di antara satu anggota dengan anggota yang lain. Terus yang ketiga adalah adanya faktor pengikat ya di kelompok tersebut. Maksudnya faktor pengikat itu apa sih? Tujuan, bisa juga cita-cita, bisa juga kesamaan nih antara satu anggota dengan anggota lain. Contohnya apa? Kalian tahu ada komunitas. Nah, komunitas pecinta reptil atau hobi apa ya gitu ya. Nah, itu kan punya kesamaan ya kan. Komunitas traveling misalkan ya, itu kan biasanya kan punya kesamaan tuh. Nah, itu yang bakal menyatukan mereka, meningkatkan solidaritas mereka satu sama lain. Itu juga akan memunculkan rasa memiliki di antara satu dengan yang lain, sehingga mereka juga akan berusaha untuk mencapai tujuan dari kelompok tersebut, seperti itu. Nah, terus yang keempat nih, ciri-ciri terakhir itu adalah berstruktur, berkaidah, dan berproses. Maksudnya apa sih berstruktur, berkaidah, dan berproses? Berstruktur. Nah, setiap kelompok sosial di masyarakat itu pasti ada yang namanya struktur. Ada yang namanya pemimpinnya, ketuanya ya. Terus ada sekretarisnya, atau misalkan ada ketua pelaksananya. Nah, itu ya, itu yang dimaksud dengan berstruktur. Kelompok sosial itu harus punya strukturnya yang jelas ya. Terus habis itu yang kedua adalah berkaidah. Maksudnya apa? Ada nilai, ada norma, ada aturan yang mengatur anggota dari kelompok sosial tersebut. Nah, fungsinya apa sih norma dan aturan tersebut? Itu untuk membuat pola perilaku kelompok itu sama.
dengan apa yang diinginkan oleh si kelompok sosial tersebut. Nah, jangan sampai sikap, habis itu perilakunya itu di luar dari norma-norma yang sudah ditentukan oleh dalam kelompok. Misalkan kalian masuk komunitas masjid atau DKM, ya pasti kan punya aturan dong, punya norma. Kalau misalkan komunitas atau misalkan sekolah deh, sekolah itu kan kelompok sosial juga, pasti kan punya aturan, punya norma. Bagaimana jika kalian itu melanggar aturan? Bagaimana jika kalian itu melanggar norma yang sudah ditetapkan di sekolah? Nah, itu fungsi norma di dalam kelompok sosial untuk sebagai pedoman bagi anggota kelompoknya, seperti itu. Nah, kalau misalkan struktur dari kelompok sosial itu harus formal apa enggak sih? Jawabannya enggak. Contohnya misalkan keluarga. Keluarga itu kan satu kelompok sosial, ya kan? Ya, tapi kan strukturnya tidak secara tertulis. Tapi yang harus diingat di sini adalah keluarga itu setiap anggotanya punya peran masing-masing. Nah, itu ada yang perannya A, ada yang perannya B, perannya seorang ayah, perannya seorang ibu, perannya seorang anak. Nah, itu. Nah, tapi kan tidak tertulis secara formal di dalam suatu tulisan. Tapi kan mereka tahu perannya apa, fungsinya apa di dalam sebuah keluarga, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari kelompok sosial nih. Nah, fungsi dari kelompok sosial itu bisa untuk diri sendiri atau individu, bisa juga untuk masyarakat. Nah, untuk diri sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah sarana menjalin hubungan sosial. Kelompok sosial itu sebagai wadah, ya. Coba kalian pikirkan, sehari-hari itu kalian itu pasti terdapat di dalam kelompok sosial. Misalkan kalian di rumah, kalian berada di kelompok sosial. Ya kan, kalian dalam sebuah keluarga, terus kalian berangkat ke sekolah, kalian juga masuk ke sebuah kelompok sosial, ya kan, kalian berinteraksi dengan teman-teman kalian, dengan guru kalian, terus kalian pulang, misalkan kalian ikut eskul, atau misalkan kalian ikut karang taruna di rumah kalian, itu kan juga merupakan kelompok sosial, dan pada akhirnya nanti malam atau sorenya, kalian balik lagi ke keluarga, ya kan, itu juga merupakan sebuah kelompok sosial. Nah, jadi kehidupan manusia itu selalu berada dalam sebuah kelompok sosial di mana mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Terus fungsi yang kedua nih ya adalah sarana pendidikan. Kalian tahu dong ya, keluarga itu merupakan kelompok sosial. Terus yang kedua, sekolah juga merupakan kelompok sosial. Kita ambil contoh 2 ini ya. Ketika kalian lahir, kalian kan dibesarkan di dalam sebuah keluarga, ya kan? Keluarga itu memberikan sosialisasi terkait nilai dan norma yang baik, aturan yang baik, ya kan? Nah, itu kelompok sosial sebagai sarana pendidikan. Terus yang kedua, kelompok sosial juga termasuk sekolah nih guys, ya. Apa? Kan di sekolah itu kan mengajarkan kalian juga. Untuk apa? Untuk kalian tuh bisa semangat, bisa terjun langsung di masyarakat. Nanti kalian udah siap nih dengan segala berbagai macam aturan yang ada di masyarakat tuh, kalian udah siap. Karena keluarga dan juga sekolah itu sudah memberikan pendidikan yang terbaik untuk kalian, seperti itu. Selain fungsi untuk individu nih, kelompok sosial juga memiliki fungsi untuk masyarakat secara umum. Nah, contohnya apa? Yang pertama adalah kelompok masyarakat itu memiliki fungsi untuk membentuk nilai dan norma di dalam masyarakat. Contohnya apa? Misalkan ya, kalian paham lah ya, di dalam suatu rumah tangga, di dalam suatu rukun tetangga atau RT itu kan pasti ada pengurusnya, ya kan? Ada ketua RT, ada wakil ketua RT, ada seksi apa. Nah, itu, mereka kan membentuk sebuah kebijakan nih, gimana sih aturan-aturan yang harus diikuti oleh warganya kalau misalkan mereka itu bagian dari RT tersebut, gitu kan ya. Nah, terus aturan tersebut itu yang akan menjadi pedoman bagi masyarakat atau anggota dari RT tersebut, anggota masyarakat dari RT tersebut, gitu ya. Terus yang kedua adalah pembentuk struktur sosial. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa kelompok sosial itu adalah pembentuk struktur sosial. Kita nggak usah ambil jauh-jauh tadi ya, ketika seseorang itu menjadi bagian dari suatu kelompok sosial ya, misalkan jadi pengurus RT, nah itu dia kan pasti kan punya perannya, ada fungsinya dia di dalam situ. Misalkan ada yang menjadi kepala RT-nya atau ketua RT-nya, ada yang menjadi apalagi seksi keagamaannya, ada yang menjadi seksi kepemudaannya, dan sebagainya. Nah, itu adalah fungsi yang kedua. Terus yang ketiga nih, yang terakhir ini adalah fungsi pengawas sosial nih. Jadi seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa kelompok sosial itu kan punya nilai,
punya norma, punya aturan. Nah, itu punya kekuatan gitu ya. Kalau misalkan kalian masuk sebagai suatu anggota kelompok itu, kalian harus mengikuti apa yang menjadi aturan di dalam satu kelompok sosial tersebut. Kalau misalkan tidak, ingat-ingat, biasanya setiap kelompok sosial itu punya punishment, ya kan, atau sanksi. Nah, itu makanya ada fungsi pengawas di dalam suatu kelompok sosial seperti itu. Nah, udah selesai nih kita membahas 3 subbab dari materi kelompok sosial. Yang pertama, kita sudah bahas tentang definisinya. Yang kedua adalah membahas tentang ciri-cirinya. Yang ketiga adalah fungsinya, baik itu fungsi individu maupun fungsi kelompok. Nah, kira-kira kalian sudah paham belum nih tentang kelompok sosial? Oke, terima kasih atas atensinya buat kalian yang udah nonton. Kita sudah berbagi ilmu hari ini, terus juga kita sudah mengerjakan soal, ya kan? Nah, semoga video ini membantu kalian ya dalam mempelajari sosiologi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Sampai ketemu lagi di ruang berbagi sosiologi. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.